Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Saroja Puri Utami, guru pengampu tata boga, ibu mengajar mata pelajaran boga dasar. Hari ini kita akan belajar tentang potongan bahan makanan. Apa saja sih potongan bahan makanan itu? Nanti kita akan belajar mengenai itu semua. Potongan bahan makanan kita temui dalam berbagai macam makanan, terutama kontinental, oriental, makanan Indonesia lainnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari macam-macam potongan bahan makanan. Apa itu potongan bahan makanan? Potongan bahan makanan adalah potongan yang dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan atau dilakukan hanya sebagai hiasan atau garnis saja. Kemudian, apa saja sih fungsi dari potongan bahan makanan itu? Fungsi dari potongan bahan makanan itu ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu mempermudah untuk proses membersihkan bahan makanan itu sendiri. Yang kedua, memperproses atau memasaknya supaya lebih mudah. Yang ketiga, menambah nilai estetika. Yang keempat, menambah selera makan. Yang kelima, supaya kita dapat mudah menggigitnya saat memakan. Kemudian, apa saja sih bahan-bahan yang digunakan? Untuk bahan-bahan yang digunakan, kita tidak asing lagi, ada berbagai macam sayuran. Di sini sudah ada berbagai macam sayuran di depan Ibu. Ini nanti kita akan gunakan ya sebagai contoh potongan bahan makanan. Bahan yang kedua yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang biasa dikonsumsi sebelum dimakan. Biasanya bahan makanan sebelum dimakan itu ada yang dipotong juga, buah-buahan, yaitu yang pertama ada apel, ada nanas, ada semangka, dan juga ada melon. Selanjutnya bahan yaitu ada unggas. Kita sudah tahu macam-macam unggas yang bisa dikonsumsi atau sebelum kita makan atau kita olah kita perlu memotongnya terlebih dahulu, yaitu ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada burung. Burung yang bisa kita makan ada burung unta, burung kalkun, dan juga ada burung puyuh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga bahan dari ikan, macam-macam ikan ya, kita sudah tidak asing lagi, ada ikan air tawar, ikan air asin, dan sebagainya. Kemudian ada juga macam-macam daging. Daging yang kita gunakan atau kita potong itu bisa jadi daging yang berasal dari sapi, dari kerbau, kambing, domba, babi. Tapi untuk babi Ibu tidak menyarankan karena itu bukan makanan halal, bukan makanan untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian peralatan. Peralatan apa saja sih yang bisa atau mendukung, membantu kita dalam proses potongan bahan makanan ini? Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah satu buah telenan. Di sini ada telenan ya, telenan. Kemudian ada pisau. Pisau di sini ada berbagai macam ukuran pisau. Ada yang pisau besar, pisau kecil, dan juga piler. Kemudian untuk menyajikan hasil dari potongan kita bisa menggunakan baki atau bisa menggunakan piring. Di sini Ibu sudah menyiapkan piring atau BNB atau saucer, terserah yang ada di rumah kalian apa, silahkan gunakan saja. Seperti itu. Baik semuanya, kita langsung saja. Hari ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara membuat potongan sayuran. Yang pertama adalah potongan
jardinier. Kita menggunakan wortel. Sebelum digunakan, kita potong terlebih dahulu. Sayur ini kita cuci, kemudian kita kupas. Ini sebelumnya sudah Ibu cuci ya. Ini langsung kita kupas saja. Sebetulnya kalau tidak dikupas juga tidak apa, kalau kalian membersihkannya dengan menggunakan sikat. Seperti ini. Jangan lupa sampahnya untuk selalu dikumpulkan, kemudian dibuang ke dalam tempat sampah. Jangan sampai berserakan. Dan ingat, meja kerja selalu utamakan kebersihan. Kita akan membuat potongan jardinier. Kita belah dulu, kemudian kita pangkas pinggirnya seperti ini. Ini kita bagi dua seperti ini. Kita ratakan. Ukurannya 3 x 1 x 1 cm, berbentuk kubus. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya untuk potongan jardinier ini biasa kita temui pada hidangan kontinental ya. Untuk hidangan kontinental biasanya sebagai kondimen pada hidangan steak. Kemudian sisa bahan ini jangan dibuang, masih kita bisa gunakan. Kita akan membuat potongan cube. Apa itu potongan cube atau mesdoa? Yaitu potongan berbentuk dadu ukuran 1 x 1 x 1 x 1 cm. Seperti ini. Kita rapikan. Nah, seperti ini hasilnya. Potongan mesdoa atau cube yang biasa kita temui pada hidangan Indonesia maupun kontinental. Biasanya hidangan kontinental ini biasanya untuk hidangan sup, clear vegetable soup. Kalau untuk hidangan Indonesia biasanya digunakan untuk membuat sambal goreng kentang. Tidak asing lagi, orang Indonesia mesti memakan itu, mesti potongannya berupa cube sebesar ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat potongan julienne. Kita akan membuat potongan julienne. Ini bahannya bisa kita gunakan lagi. Tapi untuk cara mudahnya, Ibu akan menggunakan yang baru saja.
Sebelumnya kita kupas dulu ya. Mengupasnya boleh menggunakan peeler atau menggunakan pisau biasa. Kalau kalian di rumah tidak ada peeler, bisa menggunakan pisau seadanya. Tapi ingat, kondisi pisau harus dalam keadaan tajam. Kalau tidak tajam akan mengenai tangan kalian, malah menjadi luka. Untuk potongan julienne, kita menggunakan bagian bawah pada wortel ini kita iris agak tebal, memanjang seperti ini. Kita iris tipis seperti korek api. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Nah, ini adalah potongan julienne. Potongan ini bisa kita temui pada hidangan oriental untuk hidangan mie goreng maupun mie rebus, atau bisa juga untuk isian lumpia juga bisa. Selanjutnya kita akan membuat hidangan yaitu slice. Kita bisa menggunakan apa ini? Garlic atau bawang putih. Kita bisa menggunakan garlic dan sebagainya. Kita iris tipis. Seperti ini. Ini untuk slice. Bisa juga kita menggunakan bawang merah. Seperti ini. Inilah hasilnya untuk slice. Selanjutnya kita akan membuat potongan brunoise. Brunoise ini potongan turunan dari julienne ya. Kita membuat potongan julienne dulu. Bentuknya hampir sama seperti cube, tapi 3 kali lipatnya lebih kecil. Seperti ini. Kita tata dulu supaya mempermudah untuk memotongnya. Ini adalah potongan brunoise. Nah, seperti ini. Ini adalah potongan brunoise. Biasa kita temui pada isian risoles ya, kecil-kecil seperti ini, lembut. 3 kali lipatnya bentuk cube. Selanjutnya yaitu
potongan sifonet. Kita menggunakan daun kol. Boleh kita potong selembar-selembar atau boleh juga langsung seperti ini. Ini caranya kita gulung seperti ini. Ini potongannya tipis, memanjang. Seperti ini. Nah, ini adalah potongan sifonet. Biasa kita temukan pada hidangan soto ataupun salad, underliner pada salad sayuran. Seperti itu, atau kalau di Wonosobo hidangannya biasanya gewos ya. Kalian tidak asing lagi. Selanjutnya kita akan membuat potongan chop. Di sini ibu menggunakan 2 buah bawang putih atau garlic. Sebelum kita chop, kita geprek terlebih dahulu. Terus kita potong. Kita cacah-cacah seperti ini sampai bentuknya kecil-kecil. Chop ini bentuknya tidak beraturan ya, tapi halus, kecil-kecil seperti brunoise. Selain menggunakan garlic, kita bisa menggunakan bawang bombay, bisa menggunakan parsley, atau bisa menggunakan seledri. Kalau dirasa sudah, ini bisa digunakan. Nah, 1 atau 2 buah garlic itu bisa menghasilkan lumayan banyak untuk bisa digunakan untuk bumbu. Ini adalah potongan chop atau cincang. Dalam masakan kontinental dengan teknik chop seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu membuat potongan floret, yaitu memotong sayuran dengan per kuntum bunga saja seperti ini. Per kuntum bunga. Ini
adalah salah satu contoh potongan floret, yaitu potongan sayuran dipotong per kuntum bunga. Selanjutnya kita akan membuat potongan paisan. Apa itu potongan paisan? Potongan paisan adalah potongan berbentuk kubus atau kotak tipis. Jangan lupa kita kupas terlebih dahulu ya. Ini kita ratakan, buat ukurannya sama seperti ini. Sama halnya kalau kita akan membuat jardinier. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil potongan dari paisan. Bentuknya tipis, biasa digunakan untuk memotong kalau kita membuat keripik dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan potongan, yaitu menggunakan bahan dasar kentang. Kita pilih yang agak bulat. Ini sebelumnya sudah ibu kupas, sudah ibu cuci. Boleh dikupas, boleh tidak. Karena kalau biasanya untuk membuat kentang goreng pada hidangan suatu kontinental itu tidak harus dikupas juga, tidak apa-apa. Seperti ini caranya. Kita belah dua. Nah, kalau sudah kita belah dua, potongan ini nanti bisa dibagi menjadi 4 atau 6 bagian. Caranya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh potongan wedges yang tidak asing lagi, bisa kita temui di hidangan kontinental sebagai kentang goreng. Selanjutnya kita akan membuat potongan barel. Apa itu potongan barel? Potongan barel itu berbentuk segi 5 dengan panjang sekitar 3-4 cm, berbentuk seperti gentong atau gendang. Caranya kita kupas terlebih dahulu. Seperti ini ya. Boleh dikupas sampai bersih, sampai hilang kulitnya, tidak apa-apa kalau kalian merasa risih. Seperti itu. Kita belah menjadi 2 seperti ini. Ini kita potong seperti ini, kita ukir. Jadi di sini kita main pisau seperti ini sampai berbentuk seperti gentong.
Nah, seperti ini. Ini kita rapikan kanan, kiri, depan, belakang, samping sampai agak membulat ya. Atas bawahnya harus sama. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Ini adalah potongan barel. Bisa juga kita menggunakan selain kentang, bisa juga menggunakan wortel atau bisa menggunakan lobak. Biasanya hidangan ini paling banyak ditemukan sekali lagi pada hidangan kontinental ya. Kalau di hidangan Indonesia mungkin jarang kita melihatnya. Baik anak-anak, itulah dari beberapa macam potongan bahan sayuran yang Ibu praktekkan pada hari ini. Bisa kita lihat di depan sini ya, ada beberapa macam ya. Kalian bisa mempraktekkan di rumah, belajar di rumah. Kalian bisa mempraktekkan di rumah, belajar di rumah, langsung mengeksekusi sayuran apa saja yang ada di rumah. Boleh kalian potong-potong seperti itu. Kalau untuk materi, kalau kalian belum jelas, silahkan kalian belajar lagi secara mandiri dengan mempelajari e-book, atau kalau ada di rumah saudara punya buku modul tentang boga dasar, silahkan pelajari materi tersebut. Karena semakin kalian rasa haus ingin ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu, semakin kalian semakin pintar. Dan baik, untuk pertemuan pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih sudah melihat video pembelajaran pada hari ini sampai akhir. Terus jaga kesehatan, patuhi protokol dianjurkan oleh pemerintah. Tetap semangat, tetap belajar, terus berkarya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.